Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandar Septiana dan saya dari Akidah Filsafat Islam, jurusan Akidah Filsafat Islam. Oke, maksudnya. Di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan tentang filsafat skolastik. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Filsafat skolastik adalah sekolah filsafat yang abad pertengahan atau mungkin lebih tepatnya metode pembelajaran yang diajarkan oleh akademisi, universitas dan katedral abad pertengahan pada periode dari abad ke-12 hingga ke-16. Ini menggabungkan logika, metafisika dan juga sematika menjadi satu disiplin dan secara umum diakui telah mengembangkan pemahaman kita tentang logika secara signifikan. Istilah skolastik berasal dari kata Latin yaitu scholasticus dan bahasa Yunani yaitu scholastikos yang berarti secara harfiah mencurahkan waktu luang seseorang untuk belajar atau sarjana, dan skolion yaitu bahasa dari Yunani yang artinya sekolah. Istilah siswa sekolah biasanya digunakan untuk menggambarkan skolastik. Skolastik terkenal karena peran pada dalam teologi Kristiani abad pertengahan, khususnya dalam upaya untuk mendamaikan filsafat para filsuf klasik kuno atau Aristoteles dengan teologi Kristiani. Namun dalam periode skolastik tinggi abad yang ke-14, ia menggerakkan melampaui teologi dan memiliki aplikasi dalam banyak bidang studi lainnya, termasuk epistemologi, filsafat ilmu, filsafat alam, psikolog, dan bahkan teori perekonomian. Pada dasarnya, skolastik adalah alat atau metode untuk belajar yang menekankan pada dialektika pelanggaran atau penukaran argumen atau tesis dan argumen berlawanan atau antisensis dalam mengerjakan kesimpulan atau sintesis. Diarahkan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan koordinasi di Eropa abad pertengahan. Dialektika atau logika adalah salah satu dari tiga seni liberal asli trivium selain retorika dan tata bahasa. Selain pemikiran filosofis secara tradisional diajarkan di sekolah-sekolah Kristiani dan bapak-bapak gereja, filsafat skolastik ditandai oleh penekannya pada sistem ini adalah sentinisme yang mencoba untuk mengatur semua pertanyaan yang diajukan filsafat untuk menyaksikan jawaban dalam format yang sepenuhnya logis, menyajikan jawaban dalam format yang paling sering menggunakan konsep sains Aristotelian atau Sketian sebagai prinsip internal organisasi. Filsuf skolastik itu berusaha menjelaskan berbagai hal sehubung dengan penyebabnya dalam bantuan definisi, pembagian, dan demonstrasi. Isi dari filsafat skolastik terdiri dari beberapa ilmu, yaitu logika, filsafat alam atau termasuk psikolog termasuk etika dan metafisika, yaitu bagian daripadanya adalah teologi alamiah. Berarti ini menjelaskan pengetahuan manusia dalam sistem realisme moderat, mengajarkan dari luar pikiran ada hal-hal yang nyata yang memiliki sifat umum yang sesuai dengan ide-ide universal manusia. Semua pengetahuan dimulai dengan kata indera, tetapi pengetahuan intelektual yang dikembangkan dalam data tersebut pada dasarnya berbeda dari pengetahuan indera sederhana. Doktrin ini memisahkan filsafat skolastik dari kebanyakan filsafat modern dan kontemporer. Mungkin karakteristik filosofi skolastik yang paling mencolok adalah metodenya. Pada dasarnya logika Aristoteles seperti ditambah dan disempurnakan oleh para filsuf skolastik kemudian. Metode ini ketika disalahgunakan menghasilkan formalitas yang kaku, menekankan pada mekanis sains daripada pemahaman intelektual tentang realitas. Benar digunakan untuk teknik intelektual secara realitis, benar digunakan secara teknik organisasi baik untuk pengajaran atau penelitian, atau metode skolastik sering menghasilkan hasil yang luar biasa. Kemudian kesalahpahaman populer tentang filsafat skolastik telah muncul dari karakternya sebagai filsafat sekolah-sekolahan Kristiani maksudnya.
dalam penggunaan umum atau filsafat skolastik berkonotasi dengan fibalisme kering, fibalisme kering secara pemikiran tertutup yang diabadikan dengan menghafal. Namun kosakata teknik filsafat skolastik adalah instrumen yang diperlukan untuk ketepatannya. Di balik terminologi abstrak ini terdapat upaya intens untuk mendapatkan wawasan tentang sifat realitas dan indukasi dari fakta-fakta pengalaman. Oke teman-teman, kemudian meskipun sistemnya tradisional, ia selalu dikritik dan dievaluasi ulang dan membuka untuk pengembangan baru dari segala arah. Filsafat skolastik telah diidentifikasi dengan filsafat abad pertengahan. Ini dibenarkan hanya dalam arti mencapai kematangan selama abad ke-13 ketika sintesis skolastik besar dicapai tentang asal-usul filosofis dari filsafat skolastik kembali ke Platon, Aristoteles, Neoplaton, dan Saint Augustine serta para pemikir Arab dan Yahudi. Filsafat skolastik telah terus dikembangkan sejak abad pertengahan, kemudian bahkan di kalangan Protestan, meskipun pada umumnya menderita pengucinan pemikiran Katolik serta Reformasi. Bahkan filsafat skolastik mengklaim mewakili tradisi filsafat Barat, melestarikan apa yang terbaik di setiap zaman. Oke, kemudian kita beralih ke kebingungan filsafat skolastik dan teologi Katolik telah menghasilkan kritik berulang filsafat skolastik menggunakan otoritas sebagai kriteria pertama dan tidak lebih dari metode untuk merasionalisasi kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya dan ditentukan oleh otoritas gerejawi. Setidaknya itu bukan semangat filsafat skolastik. Komitmen dasarnya adalah pada kenyataan diamati secara objektif. Sikapnya lebih adalah bahwa dalam filsafat akan menyangkutkan akan bukti. Ini diungkapkan untuk diktum terkenal S.T. Thomas Aquinas bahwa dalam filsafat otoritas adalah argumen yang paling lemah. Sejak reformasi, filsafat skolastik telah berkembang terutama di seminar-seminar Katolik tentang penekanan pada gagasan filosofi yang ditentukan untuk teologi ilmiah, memberikan peran pragmatis pada filsafat skolastik dan mengaburkan fungsi yang tepat untuk menjelajah realitas konteks alam semesta. Kecenderungan untuk memisahkan filsafat skolastik secara jelas dari teologi untuk menghargai sebagai disiplin otonom dan sedang tumbuh maksudnya. Setiap sistem filsafat yang diajarkan di sekolah menghasilkan formula kapsul dari seluruh doktrinnya. Untuk menggunakan siswa tersebut adalah manual skolastik yang memiliki seperti semua manual keuntungan dari keringkasan dan kerugian. Siswa dapat mempelajari kata-kata dan bukan realitas. Oke. Kemudian selain itu, jika penulis menggunakan buku-buku serupa sebagai sumbernya, hasilnya adalah kondensasi dari kondensasi lain. Agar peristiwa didik memperoleh wawasan filsafat sejati dari presentasi yang gersang tersebut, diperlukan seseorang guru yang jenius. Meskipun demikian, jika bacaan dalam matra sumber asli dimasukkan ke dalam kursus dalam filsafat skolastik, manual dapat memberikan kerangka kerja untuk organisasi pengetahuan siswa. Oke. Kemudian metode skolastik adalah membaca secara seksama dan kritis sebuah buku oleh seseorang sarjana atau penulis terkenal. Misalnya Alkitab, teks-teks Plato atau S.T. Augustine, merujukkan pada dokumen dan komentar terkait lainnya di dalam dan mencatat setiap ketidaksepakatan dan poin pertengkaran. Dua sisi argumen dan dibutuhkan ditemukan dalam perjanjian dan tidak bertentangan. Melalui analisis filologis atau pemeriksaan kata-kata untuk makna ganda atau ambiguitas, dan melalui analisis logis atau menggunakan aturan logika formal untuk menunjukkan kontradiktas tidak ada tetapi hanya subjektif bagi pembaca. Kemudian ini akan digunakan dengan menjadi questiones
atau merujuk sebuah sumber untuk menjelaskan pro dan kontra dari pertanyaan umum tertentu. Dan kemudian ke summary atau ringkasan lengkap dari semua pernyataan sebagai terkenal Esther Thomas Aquinas summa teologika yang mengklaim mewakili total jumlah teologi Kristiani pada saat itu. Oke. Mungkin itu saja yang saya ketahui dan saya bisa daripada video ini. Oke, saya tutup. Mungkin cuma ini yang bisa saya lakukan. Saya tutup. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.